Salam semangat teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan ekstrak kental menggunakan metode sokletasi dan reflux. Untuk teknik ekstraksi sokletasi, kita menggunakan serangkaian alat seperti gambar berikut, di mana metode ini adalah salah satu metode panas dengan komponen alat dari bawah yaitu pemanas, labu alas bulat, timbal, kondensor. Begini cara merangkai alat sokletasi. Kita siapkan rangkaian alat sokletasi mulai dari statif, kemudian holder, kemudian kita pasangkan kondensor, kita sambung dengan timbal, di mana pada timbal ini ada pipa F dan ada pipa sifon. Kita sambungkan menggunakan vaselin agar memudahkan pada saat pelepasan rangkaian alat. Kita siapkan kertas saring untuk menampung simplisia yang akan diekstraksi. Kita bentuk seperti silinder yang akan kita masukkan ke dalam timbal. Kita ukur sehingga diameter dari kertas saring tepat menempati atau memenuhi ruang timbal. Jika dirasa sudah pas, maka kita ikat bagian ujung bawahnya menggunakan benang atau sejenisnya agar simplisia tidak jatuh ke bawah. Kemudian kita masukkan ke dalam timbal, kemudian kita ukur hingga tingginya tidak melebihi pipa F, yaitu pipa yang terlihat seperti pegangan gelas di bagian samping. Kita gunting sehingga tingginya tidak melebihi pipa F. Kita masukkan simplisia ke dalam kertas saring yang sudah diikat di bagian bawah. Lalu kita ikat bagian atasnya sehingga membentuk seperti guling yang diikat bagian atas dan bawah. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung timbal yang ada di bawah kondensor seperti pada video. Kemudian kita sambung menggunakan labu alas bulat. Perhatikan peletakan sampel pada pipa timbal. Letak sampel tidak boleh melebihi tinggi dari pipa F yang ada di bagian samping, yaitu pipa yang terletak atau yang berbentuk seperti pegangan gelas. Adapun pipa yang berada di tengah-tengah, pipa kecil, itu disebut sebagai pipa sifon. Pipa kecil yang terletak di antara timbal dan pipa F. Setelah terangkai alat sokletasi, kita hubungkan menggunakan selang untuk memenuhi tabung kondensor menggunakan air. Kondensor ini akan berfungsi untuk mendinginkan uap sehingga akan berubah menjadi titik-titik cairan. Sebelum kita mulai proses sokletasi, maka sampel terlebih dahulu kita tetesi menggunakan pelarut yang kita gunakan biasanya adalah etanol. Tujuannya untuk memadatkan sampel yang ada di dalam kertas saring. Selanjutnya kita masukkan pelarut ke dalam labu alas bulat. Perbandingan pelarut dengan
Simplisia beraneka ragam tergantung dengan simplisianya. Pada umumnya 1:5 hingga 1:10. Kita masukkan batu didih ke dalam pelarut untuk menghindari terjadinya letupan dan untuk meratakan pemanasan di dalam pelarut. Kita sambung labu alas bulat yang sudah diisi pelarut dengan timbal. Jangan lupa menggunakan vaselin agar tidak terjadi pengerakan pada saat ekstraksi sudah selesai. Pada video menggunakan kaki 3 dengan pembakar spiritus, namun jika di laboratorium tersedia penangas air yang bisa diatur suhunya, maka lebih baik kita menggunakan penangas air yang bisa diatur suhunya. Oke, seperti ini rangkaian alat dari sokletasi. Kita nyalakan keran sehingga air akan masuk melalui lubang bagian bawah, memenuhi kondensor dan akan keluar melalui lubang bagian atas. Perhatikan proses terjadinya satu siklus pada sokletasi. Ketika pelarut sudah mendidih, maka uap pelarut akan naik melalui pipa F yang berada di samping. Kemudian dari pipa F akan masuk ke kondensor yang uapnya akan didinginkan sehingga menjadi titik-titik pelarut yang akan memenuhi timbal, di mana timbal tersebut terdapat sampel. Nah, sehingga pada suatu titik ketika pipa sifon, yaitu pipa kecil yang ada di bagian tengah itu sudah penuh, maka cairan atau ekstrak akan turun ke bawah menuju labu alas bulat. Inilah yang disebut satu siklus, di mana satu siklus itu terjadi ketika pelarut naik, kemudian didinginkan oleh kondensor, memenuhi timbal hingga satu titik tertentu pipa sifon penuh, dan akhirnya turun ke labu alas bulat. Itulah yang disebut satu siklus. Sokletasi dilakukan hingga ekstrak atau cairan yang berada di bagian timbal itu bening. Baru sokletasi akan dihentikan. Maknanya tidak ada lagi senyawa yang tertarik ke dalam pelarut. Selagi cairan yang ada di timbal masih berwarna hijau, maka proses ekstraksi sokletasi terus kita lakukan, biasanya hingga 19 atau 20 kali siklus. Yang kedua adalah teknik ekstraksi reflux. Teknik ini hampir sama dengan sokletasi karena sama-sama menggunakan pemanasan. Peralatan yang diperlukan adalah kondensor dan labu alas bulat. Bedanya, kita tidak menggunakan tabung timbal pada peralatan reflux. Pipa kondensor pun lebih panjang dibandingkan dengan reflux. Langkah-langkahnya cukup mudah, kita masukkan simplisia ke dalam labu alas bulat. Kemudian kita campurkan dengan pelarut. Di sini bedanya dengan soklet, bahwa ketika soklet, sampel dan pelarut tidak tercampur menjadi satu, di mana sampel akan dibasahi oleh pelarut berkali-kali. Sedangkan reflux, sampel dan pelarut menjadi satu di dalam labu alas bulat. Kemudian kita masukkan batu didih untuk menghindari letupan dan meratakan pemanasan. Kita pasangkan labu alas bulat ke kondensor.
kita pasangkan selang air, di mana selang air masuk di lubang bagian bawah dan selang air keluar di lubang bagian atas. Kemudian kita atur suhu pada suhu titik didih pelarut. Maka uap pelarut akan naik ke kondensor, kemudian pada kondensor uap akan didinginkan menjadi titik-titik cairan dan turun lagi ke bawah ke bagian labu alas bulat. Begitu seterusnya hingga berjam-jam dilakukan. Setelah itu ekstrak disaring menggunakan kertas saring hingga kita dapatkan ekstrak cair. Nah, langkah selanjutnya kita akan menguapkan pelarut dengan menggunakan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak yang lebih pekat. Ini adalah demo atau cara menggunakan rotary evaporator dengan merek Biobase. Langkah pertama, kita tekan tombol on yang ada pada samping alat sehingga alat menyala. Kemudian kita pasang labu alas bulat. Kemudian kita kencangkan dengan penjepit. Labu alas bulat di sini berfungsi untuk menampung pelarut yang nantinya sudah menguap. Langkah kedua, kita pasangkan labu yang nanti akan diisi dengan ekstrak cair dan kita jepit. Tombol ke atas dan ke bawah itu berfungsi untuk menaikkan tabung rotari sehingga posisinya tepat tercelup ke dalam air. Dan perhatikan, air yang digunakan untuk merendam atau memanaskan ini adalah air aquades. Tidak boleh air biasa. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas dari bak air agar tidak mudah berkarat. Pada bagian atas ada kran, ini berfungsi untuk membuka dan menutup untuk mengurangi tekanan di dalam alat rotary evaporator. Kran ini dapat dibuka dan ditutup. Selanjutnya, ini adalah selang yang akan dihubungkan ke kondensor di bagian atas, sama seperti peralatan ekstraksi di mana air masuk di bagian bawah dan air keluar di bagian atas. Air ini berfungsi untuk mendinginkan pelarut yang nanti menguap sehingga ditampung menjadi titik-titik cairan. Ini adalah pompa vakum yang dapat digunakan untuk mengurangi tekanan yang ada di dalam rotary evaporator. Kita putar berlawanan arah jarum jam yang artinya mengurangi tekanan, dan kita putar searah jarum jam yang artinya menambahkan tekanan. Karena prinsip dari rotary evaporator itu sendiri adalah di mana kita bisa mengatur tekanan di dalam sistem atau di dalam alat sehingga kurang dari tekanan pada lingkungan, sehingga pelarut dapat mendidih di bawah titik didihnya. Ini adalah cara mengatur suhu dan RPM atau kecepatan putar dengan cara mengatur speed. Kemudian kita putar di tombol bagian tengah. Setelah tepat kita klik, kita tekan untuk OK. Kemudian kita arahkan kepada suhu dan kita klik untuk mulai. Maka tabung evaporator atau labu yang berisi sampel akan berputar, di mana suhu dan kecepatan putar dapat kita atur. Misalkan kita menggunakan etanol dengan titik didih 76, maka suhu cukup kita atur dengan 50 derajat Celcius saja, etanol sudah dapat menguap. Karena tekanan yang ada di dalam alat kita turunkan hingga setengahnya dari tekanan 1 atmosfer.
Jika proses selesai, maka kita matikan alat pengatur tekanannya. Kita hentikan putaran dan suhunya dengan menekan tombol di bagian tengah sehingga berhenti prosesnya. Kemudian kita angkat tabungnya, kita buka kerannya sehingga tekanan yang ada di dalam sistem bisa naik kembali dan kembali seperti semula. Kita matikan kerannya. Kita lepaskan pengunci pada pelarut. Kemudian pelarut yang tertampung dapat kita gunakan kembali karena pelarut itu adalah pelarut murni. Lepas tabung evaporator yang berisi sampel yang lebih pekat. Lalu kita matikan alat dengan menekan tombol off. Ini contoh penggunaan rotary evaporator untuk ekstrak, di mana ekstrak yang ingin diuapkan pelarutnya akan menjadi lebih pekat karena pelarut akan menguap, kemudian masuk ke kondensor dan didinginkan oleh kondensor masuk ke dalam labu alas bulat tempat penampungan pelarut. Proses ini kita lakukan terus-menerus hingga ekstraknya kurang lebih bersisa 10 hingga 20 ml saja. Selanjutnya kita lakukan pengentalan ekstrak untuk mendapatkan ekstrak yang lebih kental menggunakan water bath. Ekstrak yang lebih pekat yang kita peroleh dari rotary evaporator sebelumnya kita masukkan ke dalam beberapa cawan. Kemudian kita lanjutkan pemanasan menggunakan water bath atau penangas air. Kita nyalakan water bath, kemudian kita dapat mengatur suhunya dengan menaik turunkan suhu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan suhunya adalah 60 derajat, maka kita atur dan kita tekan tombol start. Maka pemanasan akan terjadi dengan suhu 60 derajat. Pemanasan terus dilakukan hingga ekstrak berbentuk kental seperti gulali. Berikut adalah data pengamatan dari percobaan, di mana massa simplicia yang diekstraksi sebanyak 200 gram, ekstrak kental yang diperoleh sebanyak 34,5 gram, dan silahkan teman-teman bisa hitung rendemennya untuk digunakan dalam laporan.